apa ya, kalau perbedaan utama sih Mas, kalau menurut saya sih ya. Kalau Mhm. road bike itu mainnya lebih banyak exercise, olahraga beneran gitu loh Mas. Halo Sobat Upgrade, jumpa lagi nih di section terbaru gue Sip yang ketiga dan ini nih tamunya spesial banget nih, Mas Doni Adika. Halo Halo Lur. Mas Ageng. Halo Lur. Wah, cuman lihat vlog-vlognya Mas Ageng nih, belum pernah ketemu nih. Luar Aduh, biasa. ini kita belum pernah ini ya apa kopi darat ya, Mas ya. Oh besok kita harus ada sesi MTB-an bareng ya. Waduh, siap siap siap. Mas, sehat Mas? Siap. Halo Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat Mas. Gimana Bandung? Gimana di mana Mas? Tangerang ya Mas? Tangerang. Ya begitulah Mas. Tapi sampean masih goes? Enggak sih Mas. Udah. Udah lagi gobar-gobar udah nggak ada sekarang. Gue di rumah Mas pakai trainer. Iya sih. Jogja sepi dong Mas. Tempat masih MTB-an juga masih. Enggak sih, aku udah dari awal, apa ya, pokoknya yang disuruh di rumah itu ya udahlah, udah di rumah aja deh. Pas yang terakhir sama Mas Imam itu kapan Itu itu? udah lama banget, itu udah sebelum sebelum ada apa sih, corona-corona COVID. gitu lah, heeh, belum belum ada heboh-heboh itu. Mhm. Jogja berarti gimana Mas, kondisi di sana? Kayak biasa atau Jogja sepi banget Mas jalannya sekarang. oh ya, Mhm. apa sih kalau kata, apa, Sultan slow down ya, slow down. Heeh. Siap. Siap. By the way, aku kan sebenarnya ini, justru tahu Mas Doni ini pertama kali pas, lagi nyari tutorial Willy itu loh. Wah, video lama ya Nah, Mas? itu makanya cuman waktu itu aku nggak ngeh kalau, "Oh, ini ada yang Willy, oh iya nih tutorialnya gini." Nah, setelah sampean udah fokus ke road bike kan, terus, Mhm. baru aku merhatiin, "Lah, ini kayaknya bukan yang waktu itu ngajarin Willy ya tutorial?" Ta lihat, lah iya bener, loh kok udah berubah ini aliran ini. Jadi Itu berubah ya Mas, itu shifting. itu gimana Mas ceritanya Mas? Gimana ya, jadi dulu tuh kan emang saya tuh dari awal tuh main MTB Mas, lama nih, paling dari SMP itu ya kali udah MTB-an. Heeh. Terus kapan ya, 2018 Mas, saya mulai pertama itu pindah ke gravel bike. Hmm. Ke gravel bike, terus habis itu baru setelah 3 bulanan gravel bike baru pindah ke road bike Mas. Terus Jadi tuh ketagihan? apa ya, terus malah ketagihan. Iya. Jadi apa ya, kalau perbedaan utama sih Mas, kalau menurut saya sih ya, Mhm. kalau road bike itu mainnya lebih banyak exercise, olahraga beneran gitu loh Mas, Ah hah, dibanding siap. MTB ya. Saya dulu kalau MTB-an kan kalau paling mainnya ke Kelangon, Bambulen itu pasti loading Mas. Oh iya. Pasti loading dan ini sih Mas, dulu tuh pertimbangan paling besarnya adalah karena waktu Mhm yang dihabiskan. mhm Jadi kalau kalau main MTB-an apalagi yang di gunung itu kan biasanya kita berangkat dari jam 6 jam 7 mhm. sampai sore kan. Yang cepat itu pulang habis duhur lah, itu udah cepet lah. Ya. Biasanya dulu sampai jam 3 jam 4 sore. Nah, Mhm. terus kan ya cuman bisa seminggu sekali 2 kali. Iya. Terus waktu itu akhir 2018 itu kan istri saya ini Mas sekolah gitu loh. Terus wah kalau ini istri hari-harinya sekolah, nanti weekend saya tinggal MTB yang lama, nanti nggak ada family time nanti. Benar. Terus akhirnya diajakin temen juga sih Mas, diajakin temen kan, "Ayo Mas Don, ayo ikut melu ini gravel bike." Udah akhirnya ikut gravel, cobain kan dulu pakai BNRV, Polygon itu. Oh, iya iya iya, Kan benar. Iya. zaman dulu tuh ada yang awal-awal masuk tuh adanya BNRV yang biru itu. Iya. Cari-cari Itu yang referensi kan yang dapat kan stang lurus bukan sih? apa ya? Ben Enggak, BNRV yang stangnya udah band lompat itu, ya? udah nge-flare, kalau istilahnya Oh, nge-flare loh Mas. bentar ya. BNRV, terus habis itu ganti spesialis kan. Terus habis itu lama-lamaan main gravel, ini juga Mas, akhirnya mainnya banyakan di aspal, Oh, akhirnya. iya 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 iya. Sekalian lah, begitu ceritanya.
Tapi Terus emang malah ketagihan deh sekarang. road bike ya? Mhm. Sebenarnya ini sih kalau, apa ya, tadi kan udah nyebut exercise nih. Itu Mhm. lebih ke exercise pas ketika paddling-nya kah? Atau karena emang, keseriusannya? Soalnya kan aku ngeliat kalau yang main road bike tuh kayaknya udah serius banget ya. Maksudnya kan kalau MTB bisa kelihatan nih kelas-kelasnya nih, yang emang Heeh. penghobi, terus orang yang emang cuman weekend warrior. Tapi kalau misalnya aku ngeliat yang main road bike tuh, kayak emang udah fokus ke sana itu, mulai dari apa sih, Mmm, style-style bajunya lah, sampean enggak sih, juga Mas, sebenarnya yang road bike weekend warrior juga ada, yang senangnya kuliner juga ada. Cuman kalau main road bike itu kan kecenderungannya orang tergantung ini juga sih, Mas, tergantung circle-nya. Jadi gimana oh, caranya kalau kita goes bisa ngimbangin. yes. Perbedaan yang, eee, kerasa banget sih kalau dulu MTB-an tuh mesti ini kan, Mas, apa ya, tunggu-tungguan ya sama aja sih, Mas. Pasti akan asik kalau pacing-nya sama. Oh, benar Kan benar. kita main di turunan di MTB nih ya, saya bandinginnya MTB. Kalau misalkan main di Klangon atau kalau di track-nya di tempat Mas apa? Ya paling Gunung Pinang lah ya. Nah, kalau Gunung Pinang, kalau misalnya track-nya segitu, kalau apa namanya, sama teman-temannya yang pacing-nya kejauhan kan biasanya kita Oh, ya, ini, nunggunya lama gitu kan. benar, Pada yes. akhirnya yang belakang tuh pasti tetap pengen ngejar yang depan, minimal bisa bareng-bareng kayak misalnya Mas Ageng kemarin ngejar Mas Imam susah juga Oh, kan. iya iya iya. Benar benar benar. Saya lihat videonya, wah ini ngejar atlet Mas. Beda beda beda. Dia kan Mas Kalau Imam kan trainingnya luar biasa kan. mhm, kalau ya apa sih, kan kita biasa bareng komunitas ya, ya paling kan teman-teman emang ya cuman penghobi aja ya, terus begitu kalau ketemu atlet beneran tuh kayaknya udah, wih, ini kayak udah beda level lah, udah Iya iya, paham paham. Ya sama kalau misalkan, kan beberapa kali ada yang misalkan gobar bareng Mas Aiman. mhm, Kalau sama Mas Aiman paling Mas Aimannya juga nggak keringetan Mas, cuman dia oh iya. dia kayak goes santai gitu, kita udah ngap-ngap juga gitu. Kalau ini latihannya sama nggak sih, Mas? Maksudnya, road bike dengan mountain? Maksudnya untuk bukan latihan skill-nya, tapi lebih ke apa sih, entah endurance-nya atau ya latihan fisiknya lah. Gini sih Mas, kalau menurut saya sih kalau yang deket sama road bike itu kalau MTB itu XC Mas. Oh ya, heeh, XC kan nggak kuat goes, nggak kuat nanjak, pasti kita kewer juga kan. Beda yes, sama misalkan perlawannya, kalau Mas Ageng kayaknya kan main all mountain gitu ya. All mountain kan kalau cuman banyak turunan gitu, mhm, biasanya kita nggak akan bahas banyak apa namanya goesnya. Yang penting teknikal, terus bisa ngedrop, bisa landingnya pas. Nah, biasanya kan kayak gitu. oke. Kalau misalkan main yang XC itu kan kayak Mas Ageng juga pernah kan yang catching, yang nangkap-nangkap itu loh. Kan Oh, kalau kita quest makin siap. bisa makin ngejar banyak orang. Nah, kalau road bike itu akan dekatnya ke kalau MTB ke XC, Mas. Oh, oke, Nah, besok kalau pengen MTB lagi, saya pengennya rakit XC aja sini. siap. Tapi aku malah penasaran malah ke gravel sih. Kan dari kemarin pernah ngeliat YouTube-nya itu nggak, Dustin Klein, tahu lah ya. Oh, Dustin Klein nggak tahu ya aku. Atau, itu Gimana? kan dia lagi pokoknya orang ini sih apa, UK kan. Terus dia emang lebih Hmm, fokus ke gravel, terus kayak tak lihat-lihat, hmm, kok asik juga nih. Cuma seru ya. eee, pengennya tapi malah sekarang lagi begini kondisinya kan. Oh, Dustin Klein. Iya sih, saya udah subscribe juga sih, Mas. Oh iya, ya itu gara-gara itu kayak tertarik juga, cuman ya sekarang mau gue juga gimana nih. Mas, sabar dulu, Mas. Saya tuh Tapi ada teman-teman juga, Mas, yang teman-teman di Bandung, mhm, yang rombongannya apa ya namanya, Dirty Cloud. Itu anak-anak gravel juga dan asik-asik. Beberapa kali mesti diajakin, "Ayo Mas Doni kalau ke Bandung kita goes bareng, pokoknya nanti sepeda nggak usah mikir lah, pokoknya nanti diajakin ke rute-rute seru gravel di Bandung," gitu. mhm. Mas Sebenarnya ini sih, Mas, kalau gravel mungkin juga mirip ke apa namanya, mirip ke MTB campur road bike. mhm, Cuman kan dia apa namanya, masuk-masuk juga. Tapi kalau saya pertimbangan utama main road bike sih lebih ke waktu sih, Mas.
Waktu pulangnya waktu atau waktu goesnya. aha, tapi Waktu kan goes. sampean Jadi jauh-jauh kalau tuh main Bes tuh? ini Mas, kalau misalkan main road bike nih ya Mas, Ya. paling tuh kalau hari biasa gitu ya Mas, itu bisa jam 8 gitu udah finish Mas. Oh, Kan kalau kita main road bike itu kan paling start jam 5 nih biasanya dari rumah jam 5 goes, muter-muter jam 8 tuh udah finish wes, habis itu nanti udah bisa ngapa-ngapain habis itu. oke. Kita jualan-jualan lagi lah. Oh ya, siap. Nah, Kalau kalau MTB kan kalau apa? ya gimana gimana? Kalau pengen kalau MTB kalau pengen yang di gunung-gunung itu kan waktunya lama sih ya, Mas. Ya, belum lagi Biasanya kalau hampir gitu. kalau rumahnya nggak di gunung gitu, harus ke gunung dulu kan malah Nah, lama tuh. loading-loadingnya Ya, itu. siap. Betul betul. Tapi kalau aku emang pertama kali justru emang mainnya kan X ya. Ya karena taunya kan sepeda ya, ya sepeda gunung tuh kayak sepeda XC kan pada umumnya kan. Apa gitu biasanya, heeh. Terus, mulai belusukan-belusukan, terus ya itulah ngobrol-ngobrol di mulai masuk track, terus ketemu ini kan aku pikir kayak kalau ngeliat YouTube kan video track sepeda tuh kayak apa ya, apalagi efek GoPro kayak yang harusnya bener-bener steep atau curam tuh kayak biasa aja kan. Nggak kelihatan kan kadang. Nggak kelihatan, terus mikirnya, ya udah sih pakai sepeda ini aja harusnya bisa, tapi ternyata pas dicoba di track-nya langsung, lah kok nggak kayak yang di YouTube-YouTube nih, terus ya udah deh mulai Mhm. itu keracunan, ya gitu deh. Iya. Mas Doni, Seru sih, Mas. iya iya sih mulai inilah. Mas Doni Mmm, mulai nge-YouTube dari kapan, Mas? saya 2018, Mas, kalau Oh, aktifnya ya. heeh, Cuman kalau video Willy itu kan kayaknya udah lama ya, Mas. oh itu, Saya upload-nya 2017 kali ya? pokoknya pas itulah aku lagi terus sampai sekarang belum bisa saya. Saya sampai sekarang masih bisa, Mas. Iya iya, Jadi kadang, kan di rumah lagi nggak ada nih sepeda MTB, makanya lagi pengen rakit lagi lah MTB-an heeh. buat ya buat goes-goes santai enak lah. Sekarang ada berapa sepeda, Mas? Saya road bike-nya itu ada 4 sih, Mas. Uh, Tapi i kan ada yang 2 disewain, Mas. iya Jadi siap. kan beberapa ada yang minta ditemenin, terus disewain itu loh, Mas. Oh, siap siap Itu siap. gara-gara ada salah satu subscriber kan, "Mas, aku pengen goes ke Jogja tapi nggak bawa sepeda." Nah, akhirnya, Ah, "Ya wes, Mas, bikin sewa sepeda aja sekalian turnya." Oh, oh ya iya? wes, aku akhirnya bikin dan lumayan juga. Ya kayak nge-guide-guide itu loh, Mas. Mmm, Cuma nyediain sepedanya sekalian. bareng sama ini apa, Dewi-Dewi Rapopo itu? Atau beda lagi? Enggak sih, Mas, sendiri sih, Mas. Iya ya. Mhm. Jogja tuh mana aja sih, Mas, kalau ini sepeda? Goes, Iya, kayaknya ini road bike arah arah Imogiri situ bagus ya? malah bagusan ini, Mas, arah Kaliurang juga sih, Mas. Jadi Oh, temen-temen tuh sering ke Kelangon juga. Cuman biasanya kalau kita ke Kelangon, karena saya banyak teman-teman MTB lama ya, Mas. Jadi ya. kalau misalkan ketemu teman-teman MTB yang loading, "Wih, Mas Doni sekarang ganti kostum." Zaman dulu waktu saya masih loading, kalau lihat orang goes ke Kelangon tuh kayak, "Ih, ngapain sepedaan di goes sampai ke atas gunung." Sekarang dibalik. Kemakan omongan berarti nih. Siap siap. Karena zaman dulu gini, Mas, dulu tuh waktu aku main MTB sempet mikir, "Wah, aku nggak bakal nih goes pakai road bike." Kayak gitu. Aha. Ternyata kemakan omongan sendiri juga. Emang kayak gitu nggak boleh lah. Iya 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 iya. Karena dulu saya MTB banget, Mas, semuanya. Ya, kelihatan sih. Makanya kalau ngeliat itu sempat punya Etihad juga ya? Iya, Etihad terakhir sepeda MTB Etihad, Mas. Iya iya iya. Makanya pas ngeliat itu kok, Etihad wih, kan dulu waktu saya pakai Etihad itu kan termasuk yang ya bisa nginfluence orang-orang juga, Mas. Saya kan ah, pakai Etihad, terus aha, karena dia pertama kali Polygon yang boost 27,5 plus, ya, itu kan rame juga dan saya kan ada beberapa video pakai Etihad juga kan, Mas. mhm, Mhm. Cuman ya emang dulu, apa ya, kan waktu pakai Etihad, terus habis itu ya sebenarnya sepedanya enak banget sih, Mas. iya. Cuman habis itu lama-lama dijual. Walaupun sekarang masih sering pengen-pengen lagi sih karena itu MTB dari Polygon yang the best lah, oke banget lah Etihad. Mas Agung masih punya kan Etihad? Oh, udah nggak ada, Mas. Oh, udah nggak ada? Itu Seksinya pakai Siskiyou itu ya? Siskiyou yang iya,
Yang Tosca itu sih. Karena Hmm. kan mikir ini sih pas sekarang kan udah nggak produksi lagi tuh si Skiong itu tuh, yang hardtail ya. Yang Tosca ya. Terus udah ya udah deh ini kayaknya bakal jadi sepeda legend nih, ya udah deh di keep dulu deh. Yang Tosca ya itu bagus tuh. Iya. Wah itu tuh. Hmm. Nih kalau syuting video YouTube tuh dari biasanya hari apa, Mas? Minggu atau Sabtu kalau ini? Oh kalau gue bareng sih Mas biasanya Sabtu. Tapi ya kalau beberapa event-event kadang-kadang ada yang Minggu juga. Oh ya, Nah, biasanya 2 hari itu sih. Kalau Mas Ageng? aku sih biasa Minggu sih. Soalnya Sabtu biasanya Oh, masih ini apa urusan belanja belanja bulanan ini rumah tangga. hmm. Kamu wis pakai ini ya, videographer ya? Sudah pakai videographer? Ada teman gitu? Eh kalau videographer sebenarnya tuh dia apa ya? Dia dulu senang fotografi kan. Hmm. Pas suatu ketika dia pas di-track moto-motoin teman lah. Terus hasilnya sih lumayan. Terus ngobrol-ngobrol ternyata emang emang apa sih? Fashion juga. Ya dulu 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 pernah kayak gitu terus ya udah deh coba diajak deh. Coba deh lu mau nggak ikut? Gue sih nggak bisa ngasih apa-apa, cuman kalau ada rezeki ya bagi-bagilah. Terus contoh waktu pas kemarin yang ke Surabaya itu yang ulang tahun Polygon kan, dia kan Hmm. ajak tuh, mau nggak ikut Surabaya? Oh ya udah nih. Terus dia juga rada nggak nyangka juga sih. Terus naik Hmm. apa ke sono? Naik pesawat lah. Terus kata dia, oh gue belum pernah naik pesawat nih seumur hidup. Oh ya udah kebetulan berarti. Alhamdulillah ya. Ya itu deh mas. Hmm. Sangat lumayan membantu sih ya ternyata ya. Kan Hmm. lebih banyak apa ya, buat ngambil angle-angle third person ya. Yang tidak. Heeh. Hmm. Hmm. Kan kalau cuman apa sih, POV doang tuh kadang ya nonton juga rada-rada ya begitu deh. Hmm. Dulu saya bikin video juga gitu Mas, kan MTB, terus kalau cuman satu angle doang, cuman ditaruh chest mount doang, Ya, lama-lama bosen juga. Saya heeh, lihatnya sendiri bosen gitu loh. iya. Cuman kalau misalkan kita lihat orang video luar negeri itu ya, kan paling 2 menit, 3 menit, tapi di sini doang, cuman dia karena stabil dan tracknya kayak Oh iya, apa belok terus nge-gap, jadi lebih menarik gitu loh. bener. Tapi punya Mas Ageng wis bagus karena pakai ini kan, pakai gimbal itu kan. Iya awalnya tuh, aku pas mau beli gimbal itu rada gambling juga sih. Gambling-nya tuh, eee, takutnya pas beli terus malah nggak lanjut gitu loh, YouTube-an kan. Hmm, Itu sempat pokoknya kan aku mulai nge-YouTube sepeda itu 2016 kan. Itu baru 2016. baru beli gimbal itu 2018. Jadi butuh waktu 2 Hmm, tahun tuh untuk meyakinkan kalau, "Oh ya udah deh, beli butuh. gimbal." Heeh, terus ya udah. Hmm, Tapi Mas, kalau road bike kan kayaknya nggak perlu yang macem-macem ya? Maksudnya kan karena jalannya stabil, terus, eee, mhm, ya gitu deh. lebih kayak gitu sih. Cuman mungkin ini sih Mas, emang harus bisa goes sambil ngomong itu yang lebih Ah, tantangannya. iya betul. Iya kan Nah susah tuh, akhirnya sambil apa, kayak pegang kamera kan, terus nyetir heeh, stangnya gitu, waduh. nah, tapi rata-rata saya banyak ngevlog yang misalkan bisa satu tangan, itu rata-rata mesti pas nanjak sih Mas. Oh karena speed-nya nggak ngebut ya? Atau Dia nggak ngebut, ya? betul. Nah, Cuman gitu, jadi kayak misalkan, pasti Mas Ageng juga bisa jadi kalau goes tapi nggak nge-push, cuman masih bisa ngomong gitu kan, jadi kayak kita ya nahan gitu loh. ya 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 Kalau ya, misalkan di-push pengen kenceng banget, wah pasti nggak bisa ngomong. betul betul betul. Jadi tantangannya di situ sih. Cuman kalau misalkan yang datar, terus kita harus apa kayak goes kenceng-kencengan gitu, malah saya nggak berani ngevlognya. Karena kalau datar kan emang kenceng kan. Ya ya ya. Ya itu tuh, tempatnya tuh. Mas Doni kalau Mhm. ini, kalau sebelum goes nih persiapannya apa aja nih Mas? Yang dibawa Ya apa, kah atau kalau anak temen-temen sih biasanya yang wajib kalau goes jauh sih ya Mas, mhm. pasti pompa, ban dalam, kayak gitu sih Mas. Pompa Toolkit, pompa taruh di mana pompa? pompa taruh di saku belakang Mas. Jadi Oh, saya biasanya kayak pompa yang lumayan sedang gini. ya ya, Cuman pokoknya buat emergency doang gitu sih. yes. Tapi jarang Udah, bawa ini ya, backpack ya kayaknya ya?
Ada Mas, kalau teman-teman road bike kan, kalau pakai backpack itu capek Mas, punggungnya Mhm. capek pasti. Jadi kan kita biasanya bawa air bidon itu sih, 600 mili, terus kalau enaknya sih bisa mampir-mampir ke Indomaret gitu-gitu sih, Oh, iya iya iya. Base kuliner kalau mis kalau ini, siap. iya, kuliner. Terakhir kemarin ke ini ya, ke yang ke Jakarta apa yang Bromo Surabaya? Mas, Oh, Bromo itu ya, Bromokom ya? oh itu yang apa ya, minggu lalu yang minggu itu minggunya lumayan itu Mas, jadi kan udah beberapa tuh mulai undangan kan Mas, Mhm. goesnya. Jadi itu tuh ke Jakarta dulu tuh yang ke Jakarta tuh bareng Adikarya itu diundang juga. Terus habis itu hari berikutnya bareng Pak Ganjar. Oh ya, siap. Wah, ini nih, top. Heeh. Terus habis itu yang minggu berikutnya ke Kediri. Wah, Ke Kediri tuh bisa disambut juga sama Pak Wali Kota Kediri. Habis itu Bromokom. siap. Bromokom malah jadi kenal sama Mas Azrul Ananda gitu kan. Ini ini ya, Wah, apa, biasa. YouTuber road bike sampean nih nomor 1 berarti? Wah, Wah, ya belum lah Mas. hah? Masih butuh banyak masih butuh banyak masukan. Tapi ini ya, apa, dari setelah nge-YouTube nih, ada Mhm. yang berubah nggak, Mas? Maksudnya dari, apa ya, ada perubahan nggak sih? Dari sisi Perubahan gim perubahan bukan dari sampeannya, tapi lebih ke, oh tiba-tiba orang jadi, Mas Doni nih, kayak gitulah. oh iya, ya banyak dikenal sih Mas. Ah, Cuman menurut saya itu, eee, rezeki yang tidak diuangkan. oh, iya. Jadi kan kayak, apa ya, kayak banyak orang dikenal tuh jadi kayak, ya bisa ramah sama semua orang tambah saudara banyak gitu sih Mas. Karena kan, yo dianggap temen, dianggap saudara gitu sih, kan kayak panggilannya itu loh, lur itu loh, Ya, sedulur, ya, oh ya. saudara saudara, Itu ini ya, apa, itu sih, eee, panggilan khasnya ya, panggilan khasnya Mas Doni nih kayaknya nih. lur gitu. Iya. Itu waktu bahkan ada yang manggil Mas Lur gitu. Oh, itu kasusnya sama kayak ini nih, Om Ganesh ya. Oh iya, Kalau Dedi terus dipanggil dipanggilnya Dedi Dad kan. jadi Iya, heeh, namanya rock ini sih. rock, Dikira emang namanya Dedi beneran. Ya. betul. Ke depan mau ngapain lagi nih, Mas? Ke depan mungkin lebih banyak, ya explore sepeda-sepeda sih tetap, Mas. Karena saya dari dulu emang kehidupannya tuh nggak jauh dari sepeda sih hobinya sih. Mhm. Sebenarnya saya sudah ada frame XC juga, cuman ya kayak lagi musimnya susah kan, udah mau bangun tapi masih bentar-bentar dulu lah gitu. Kerja di Kayak Jogja, Mas? saya di Jogja saya emang jualan sih Mas dari dulu Mas. Oh, ini apa, usaha apa? Dari dulu sih kalau saya dari kuliah nih Mas, udah jualan spare part sepeda emang dari Oh, dulu. oke. Online atau ada toko, Mas? Online aja Mas, Bukalapak. Siap. Nama tokonya apa nih? Doni Adika Mas. Oh, Dut. Bukalapak saya tuh dari 2011 Mas. Wih, lama ya. Udah ini dong, apa apa sih Dari setahu zaman saya Bukalapak udah awal juragan ya, gitu. udah juragan kali ini ya title-nya. Kenapa? Title-nya udah juragan kali ya, yang di Bukalapak? Apa ya, yo baru 1000-an sih Mas. Jadi kadang kan zaman dulu apa namanya, banyak orang yang belinya nggak lewat Bukalapak gitu kan juga beberapa ada. Aha, ya, Karena udah apa, sudah terpercaya gitu loh Mas. yes, mantap. Pernah loh saya jual ini, dulu saya pernah jualan Nomad 4 frame, Oh, nggak yang pakai Bukalapak Mas. iya, Iya, yang awal-awal baru, yang warna krim itu ya? yang warna biru jualan. Oh, yang biru, oke. Kan ada 2 biru, ya kayak dipakai Mas Imam itulah. Iya 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 Terus, iya, iya. wah jualan Nomad 4 tapi via Instagram doang. Wah luar biasa itu. Siap. Ya Itu, karena emang ini sih, oh iya mungkin, itu juga sih Mas, perubahannya banyak dipercaya orang juga sih Mas. Mungkin Mas ya, ngalamin sih. apa? Iya, benar benar. Untuk dagang Mhm, kayak lebih, apa ya, terus sama lebih gampang kali ya, maksudnya karena mungkin orang kadang sungkan atau gimana gitu sama kita juga ya. Jadi mmm, pas nawar juga jadi nggak terlalu
kejam-kejam banget gitu. Ya itu efek positifnya sih ya Mas. Paling ini sih kayak minta diskon dong, gua kan udah subscribe nih, ya paling kayak gitu deh. Ada nggak Mas kayak gitu Mas? Ada Mas. Ada ya, siap. Wah, ada yang biasanya minta, wah Mas giveaway road bike. Waduh. Udah. Ini selama nge-YouTube ada ini nggak hal hal menarik nggak atau hal lucu gitu selama ini deh? Paling ini sih Mas, kadang tuh sering disapa-sapa orang yang di tempat-tempat yang kayak nggak nyangka gitu loh Mas. Oh, iya, Kayak dulu pernah sama istri gitu ya Mas, iya, kan waktu itu istri lagi tugas di Klaten gitu Mas. iya. Kita baru makan lesehan gini, makan terus tiba-tiba sebelah tuh waktu pamit, "Monggo Mas Doni," dari mana Iya, 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 iya. Itu something banget gitu. kayaknya ada rasa, chemistry istri Heeh, istri langsung ngeledekin tuh kayaknya. heeh, "Duh, siapa itu?" "Nggak Iya. tahu." Oh, Terus habis itu ternyata japri dari Instagram juga, "Mas, kemarin ini yang japri ini." "Oh iya, oh, makasih Mas," kayak gitu. siap. Kalau ini, eee, apa namanya, suka ada yang komen aneh-aneh nggak sih? Mungkin nggak sampai 10% sih Mas, Ah, nggak sampai 5% ya kalau ada komen-komen negatif itu. Tapi tergantung ini sih Mas, tergantung, eee, topiknya juga kayaknya. oh, oke. Jadi kan kadang ya beberapa ini mungkin ada video-video yang misalkan saya bikin judul A, tapi nggak sepenuhnya A. Jadi Iya. kan mesti kayak gitu. Ya, ya, ya. Walaupun yang bagian A-nya ada gitu, Mhm. kayak gitu. Cuman yang so far yang komentar negatif atau menjatuhkan gitu nggak banyak sih Mas, Oh. hampir nggak ada. Tapi aku lihat kalau yang subs Mas Doni kayaknya emang cenderung lebih dewasa ya, maksudnya karena mungkin pasar road bike kan kayak lebih mature ya, Hmm, eee, emang jadi kayak lebih apa sih, maksudnya yang main road bike dan yang bisa beli road bike sendiri kan bukan kasarannya bukan bocah gitu ya. hmm, Jadi kayaknya emang lebih mature gitu untuk ini. kalau dari statistik yang di YouTube sih Mas, rata-rata kebanyakan tuh emang paling banyak tuh sekitar 25 sampai 35-an sih Oh, Mas. iya, Pokoknya 20 up gitu lah. Yang bocah-bocah tuh kayaknya beberapa cuman ada beberapa yang PM, cuman nggak banyak sih Mas. mhm. Mungkin anak-anak ada yang komen anak-anak SMP gitu, SD gitu, cuman nggak banyak. Oh, iya, iya, iya. Kebanyakan sih udah kayak mungkin udah kerja lah rata-rata. Heeh. Dan mungkin apa ya, gara-gara kalau main road bike itu orang tuh kayak apa yang umur-umurnya bener kata Mas Ageng yang sudah kerja, mature dan butuh butuh olahraga dan Yes. sekaligus hiburan. Mhm. Dan enaknya kalau kita main road bike kan kalau pas dewe-dewe bikin gobar tuh Mas, Ya, itu bisa sampai 100 orang goes bareng gitu. ngeri. Itu kan kayak seru gitu. Yes. Kalau dulu saya main MTB itu paling itu kayak misalkan paling rame tuh gobar yang misalkan mau lebaran gitu, paling 4 truk gitu. Paling itu orang 60, 70 itu udah rame Oh, banget. udah wah banget itu. Beuh. Iya udah wah banget. Pernah dulu di Kelangon bikin gobar akbar gitu kan. Mhm. Cuman kan karena kan kalau kita misalkan loading-an MTB kan kita nyiapin semuanya ya Mas, kayak Oh, misalkan, ya. eee, pick-up-nya kita harus ngitung-ngitung. Nah itu plus Mhm. minusnya kita goes yang di gunung yang harus loading sama kita goes yang, Yes. eee, langsung goes gitu, langsung digoes Iya. dari rumah. Mhm. Itu Kalau sih. di jalan itu ini nggak sih, kan musuhnya lebih lebih ngeri ya, Mhm, entah betul betul. entah mobil atau apa. Pernah nggak ada kejadian yang inilah pas lagi goes di jalan? Alhamdulillah sih nggak ada sih Mas. Jadi pernah ada yang temen jatuh, cuman alhamdulillah kayak belakang-belakangnya kosong gitu, jadi kayak Oh, jatuh. ya. Terus apa ya, kalau beberapa temen mungkin jatuh konyol misalkan gara-gara klit, Oh, rata-rata iya, iya. anak pakai klit pertama lah pasti jatuh konyol udah pernah gitu kan. Klitnya beda ya?
Oh iya, klitnya bentuknya beda sama MTB. Cara ngelepas dan gitu-gitunya sama, Mas? Apa Sama sih Mas, cuman kalau klit road bike itu klitnya ada 3 jenis Mas. mhm. Floating, jadi istilahnya floatingnya itu kan ada yang 6, 3, sama 0 derajatnya. Jadi dia bisa gini, apa, Oh, goyang-goyang lah Mas. heeh heeh. Kalau yang 0 dia apa, Tetap fix, ya? apa, nggak goyang. Ya, Jadi kan kalau road bike itu kan apa, putaran kaki cadence itu kan penting banget, kayak mhm, dasar banget tuh loh Mas. ya, Dan nanti setelah saya main road bike baru tahu, oh iya, baru tahu cara, oh goes putaran pedal yang bener tuh kayak gini. mmm, Habis saya main itu, kalau dibawa ke ke MTB, ya. goesnya jadi enak sih Mas. Oh, iya ya? Karena udah terbiasa endurance kan Mas. Ya, bener. Ngatur rasio dan segala macam ya? Mhm. Mmm, Jadi dulu pernah kan waktu awal-awal main gravel, mhm. terus saya naik Entiat gitu sama temen-temen, jadi kayak goesnya enteng Mas. Oh, Apa biasa goes jauh kan. tapi emang kayak ini sih, dulu sih Mas Imam pernah ngomong juga kan kalau misalnya buat walaupun atlet DH dan gitu ya, itu tetap butuh Mhm. sepeda entah road atau XC gitu sih emang. Buat endurance kan. Heeh, makanya ngeliat kayak video-video orang luar pun yang atlet World Cup tuh, dia tetap kadang main 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 road bike juga buat, ya itulah buat latihan apa, endurance ya. Mhm. Kalau yang di sini sih yang banyak main yang dari atlet-atlet itu kebanyakan malah orang balap sih Mas. Atlet-atlet balap motor gitu Oh main gitu? road bike banyak Mas. Ya Kayak ya. misalkan kalau di Jogja itu yang terkenal-kenal mungkin Doni Tata, terus Ah hah. Aldi Lazzaroni. Aldi Lazzaroni itu adiknya Hendriansah itu loh, Oh, Iwan ya ya. Ardiansah. Itu kan dulu pembalap-pembalap tenar. Mhm. Terus ya kayak Mas Fadli itu kan dulu dari balap motor Ya, yang heeh. GP kan pindah sekarang. Terus siapa lagi? Ali Adrian kayaknya juga balapan motor juga. Dia ini banget sih, apa, lumayan juga tuh. Mhm. Ini kalau Iya sih Mas. corona berakhir mau ngapain nih, Mas? Mau ke mana Wah, gitu? gimana ya? Kemarin tuh sebenarnya udah ini Mas, yang agak sedih kali ya. Ah hah. Udah mau ada undangan goes ke Jepang saya Mas sebenarnya. Waduh, Jadi mantap. ada temen-temen orang-orang Indonesia yang kerja di Jepang. Terus Oh, sudah gitu. mau diajakin ke ada salah satu spot di di Jepang gitu Mas. Mhm. Jadi dari Osaka harus naik ferry dulu, Ah, namanya apa sih, Shimanami atau apa gitu. Udah fix tuh Mas, April nih Mas. ah hah, Kemarin waktu waktu Bromocom saya, wah ini kayaknya keadaannya memburuk nih. Terus saya akhirnya telepon, "Mas, saya kayaknya ah hah. nggak berani lah karena kondisinya kayak gini." Yes. Terus sekarang-sekarang ini dikasih tahu bahwa yang di sana juga cancel juga akhirnya. Oh, iya sih. Ini kebetulan juga Gitu. kantorku pusat kan emang di Jepang kan. Mhm mhm. Ini sih sebenarnya udah, apa ya, disuruh WFH tuh udah dari Januari malah, sampai sekarang sih. Mhm. Jadi ya ya Mhm. itu deh, kondisinya juga cukup cukup yang ini juga deh, memprihatinkan. Iya sih, jadi kayak Ah, anyway, Mas Doni, ini thank you siap. banget udah ngeluangkan waktu nih. Wah, terima kasih Mas Ageng. Ini udah mau jadi bintang tamu di Gosip yang ketiga. Waduh. Siap siap, terima Eh, kasih. mudah-mudahan Ditunggu kalau terus ada di Jogja, Mas. kalau niatnya justru kemarin tuh bulan antara Juni lah ya. Cuman kan nggak tahu nih Juni apakah sudah stabil atau gimana. Ya harapannya sih udah inilah ya, udah berakhir nih pandemik ini nih. Nanti kan kalau di Jogja bisa 3 track nanti Mas, Iya, Klangon, iya, iya, iya. Babulen, Hmm. biasanya itu. Entar ini deh, kita sempetin ketemuan lah kalau kalau jadi ke sana. Siap, nanti Oke, kita Mas. Mhm. jadikan. Siap, terima kasih Mas Ageng. Thank you banget, sehat selalu dan salam Terima kasih sumedang. sama-sama.